wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustadz Fahrul Razi At-Tamimi yang memberikan pencerahan pada kita atau yang memberikan materi untuk taklim malam ini, seluruh Jam'iyah Zumiyah dan Zumiyin yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali bisa bersama-sama untuk taklim secara virtual. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah taklim kita pada malam hari ini kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan pada Ustadz Fahrul Razi At-Tamimi untuk memulai. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila wassalatu warahmatullahi ashabihi dawi darajat la ilma lana illa anta intal alim sadri malam hari bermuajahah ini semuanya kita keluar dan bagi ketenangan di awal umur yang rohah rezeki yang hidup dan dijauhkan segala macam dan mudah kita semua diberikan kehormatan kemuliaan bersama baginda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca suratul Fatihah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para aulia, para ulama, utamanya sahibul Ihya, kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam, Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kemudian juga pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin, Syekh Abil Qasim, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, serta juga guru-guru kita, keluarga kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti. Summa ila jami'i rayai aimatil mujtahidin wa muqallin fi din ulama al-amilin wal musannifin wal muallifin wal mukhlisin
wa ila jami'i awliya ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bariha wa ila jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa fi hadzal kitab anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampun jelas nggih? Sampun. Nggih. Kita lanjutkan, jadi pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin, masih kitabul ilmi, tentang fadilatul ilmi, keutamanya ilmu. Di mana dalam hadis yang lalu Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydahu." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan pemahaman tentang agamanya. Faqih atau fiqh, al-fiqhu lugatan al-fahmu. Jadi fikih secara bahasa adalah memahami, pemahaman. Nah, memahami agama berarti agama sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tentang malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Rasulullah dan para sahabat tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi dengan malaikat Jibril bertanya, ya, terangkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman, tentang Islam. Beliau menjawab, al-Islamu, ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa anta tuqimas shalah wa anta tutiyaz zakah wa anta suma Ramadan wa anta hujjal bait, ya. Kemudian ketika ditanya jelaskan tentang iman, beliau menjelaskan tentang rukun iman yang 6 itu. Plus kemudian menanyakan tentang ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, setelah malaikat Jibril pergi dari majelis, beliau bertanya pada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang tadi datang itu? Kata beliau, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maka oleh para ulama, agama, ya, ini terdiri dari 3 unsur, ya. Ada unsur akidah atau tauhid, ada unsur syariah atau fikih, ada unsur tasawuf atau akhlak. Jadi Islam merupakan representasi daripada syariah atau fikih yang berbicara tentang hukum-hukum, ya. Kemudian akidah atau al-iman merupakan akidah atau tauhid, ya, yang berbicara dengan keyakinan. Sedangkan al-ihsan berarti tentang tasawuf atau akhlak. Dan kita memang oleh para ulama, ya, diperintahkan untuk mempelajari ketiga hal itu. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, ya, pengarang kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab beliau yang lain, ya, Nazam Hidayatul Atqiya, ya, ila Thariqil Auliya, ya. Itu beliau di antara nazamnya wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa tuzkil qalba uskila, ya. Belajarlah kamu tentang ilmu yang menjadikan taatmu, ibadahmu menjadi sah, yaitu ilmu fikih, ilmu syariat. Wa aqidatan, dan belajarlah tentang ilmu akidah yang menjadikan keyakinanmu menjadi benar, tidak salah, tidak tersesat. Wa muzakkil qalba, dan ilmu yang berguna untuk membersihkan hati, ya, membersihkan hati, yaitu ilmu tasawuf
atau ilmu akhlak. Jadi tiga pilar atau tiga serangkai: ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu tasawuf. Ilmu fikih atau ilmu tauhid, ilmu akhlak. Nah, ilmu Islam, ilmu iman, dan ilmu ihsan. Ketika orang sudah memahami ketiga bagian daripada agama ini, berarti dia sudah termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka setiap hari kita harus terus menambah ilmu. Di mana dalam hadis ini ya, di baris yang ketiga, kita lanjutkan pembacaan hadisnya. Wa qala shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla." Apabila datang kepadaku satu hari di mana aku tidak menambah ilmu pada hari itu, tidak mencari tambahan ilmu pada hari itu, yang dengan ilmu itu aku semakin mendekat kepada Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka terbitnya matahari pada hari itu atau kehidupan pada hari itu menjadi tidak berkah bagiku. Ya. Sungguh ini sebuah nasihat yang amat luar biasa. Betapa keberkahan hidup kita, keberkahan hari-hari kita ya, dengan ditandai terbitnya matahari dari timur ya, mengawali pagi, itu dengan adanya penambahan ilmu. Kalau kita hari itu bisa menambah ilmu ya, ada tambahan ilmu yang kita peroleh, berarti itu menjadi hari yang berkah, hari yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, kalau dalam hari itu kita tidak ada dapat tambahan ilmu ya, meskipun sedikit ya, tidak sama sekali mendapat tambahan ilmu, maka hari yang kita lalui itu menjadi hari yang tidak berkah, yang kurang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita, apalagi kita sebagai para penyuluh yang tentu harus terus membekali diri dengan ilmu ya. Menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Utamanya yang terkait dengan tadi itu ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Maka kata dalam ini kan, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, Imam Syekh Az-Zarnuji mengutip syair dari Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid kinasihnya Imam Hanafi, Al-Imam Nu'man ibn Thabit, Imam Abu Hanifah ya. Imam Muhammad bin Al-Hasan beliau kan membuat syair yang berupa nasihat. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah, terus belajar. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, menjadi hiasan, menjadi ya perhiasan yang sangat berharga, yang menjadikan indah ketika dipandang, menjadikan nyaman ketika dilihat, yaitu bagi orang yang memiliki ilmu ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi ya. Wa fadlun, dan merupakan keutamaan ya, orang yang punya ilmu tentu berbeda dengan yang tidak memiliki ilmu. Lihatlah para ulama, beliau dihormati ya. Beliau menjadi rujukan, menjadi tumpuan umat ketika menghadapi persoalan masalah agama. Wa unwanun likullil mahamidi, dan menjadi alamat, menjadi tanda, menjadi titik poin sanjungan maupun pujiannya. Tentu ini bukan berarti kita mencari ilmu untuk disanjung, tidak ya.
Orang yang mencari ilmu, nambah ilmu, karena ingin disanjung, ingin bersaing, ingin mubahah, bangga-banggaan, ingin munafasah, ingin mengalahkan yang lain. Wah, ini naudzubillahi min zalik ya. Justru dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Dijauhkan dari surga. Naudzubillahi min zalik. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Wa kun mustafidan, dan jadilah kamu mustafidan, orang yang terus mengambil faidah, mengambil manfaat ya. Kulla yaumin, setiap hari, minal ilmi. Berarti setiap hari kamu harus terus menambah faedah, menambah pengetahuan, menambah ilmu ya. Wasbah fil buhuril fawaidi, dan berenang di lautan faedah, lautan pengetahuan, terus mencari ilmu, membaca dan membaca ya. Ini kita kan salah satu penyakit kita ini kan malas membaca ya. Jelajah baca kita sangat ya terbatas sekali ya. Kita masih kurang minat baca kita, kekuatan baca kita sangat-sangat ya, masih sangat kurang. Padahal surat ataupun wahyu yang pertama turun perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Diulangi lagi sampai 2 kali, baca dan baca, terus membaca. Tujuannya apa ini? Supaya setiap hari kita terus menambah, ada tambahan ilmu. Yang dengan ilmu itu kita semakin mengenal Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi 'alal ibadah wasyahadah. Tentang keunggulan ilmu dibanding sekedar ibadah ataupun sekedar mati syahid. Fadlul alimi, ya Rasulullah bersabda, fadlul alimi 'alal abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan seorang yang alim terhadap seorang yang hanya ahli ibadah, dia tidak alim ya, hanya sekedar ahli ibadah. Kafadli, seperti hanya keunggulanku, keutamanku, ala adna rajulin, atas seseorang yang paling bawah, yang level yang paling rendah di antara para sahabat Nabi. Maksudnya apa? Nah, para sahabat Nabi kan tentu ada tobaqat ya. Ada tobaqat, ada tingkatan-tingkatan para sahabat. Nah, kata Rasulullah, seorang alim dibanding dengan abid ya, yang sekedar ibadah tanpa ilmu ya, yang maksudnya ilmunya hanya sekedarnya, itu seperti derajatku dibanding dengan tingkat sahabatku yang paling, kata Allah, yang paling rendah derajatnya. Meskipun para sahabat itu ya, meskipun paling rendah ya di antara sahabat, tetap kedudukannya lebih mulia dibanding dengan selain sahabat. Lebih mulia daripada para tabi'in, lebih mulia daripada para tabi'in. Kenapa? Karena mereka yang berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mendapatkan sentuhan rohani secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat kan definisinya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Orang yang pernah berjumpa dengan Kangjeng Nabi, dia beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan mukmin. Itulah sahabat. Itu kan ada sahabat yang paling utama ya. Terutama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Para Khulafaur Rasyidin ini disepakati yang paling utama. Kemudian yang sahabat-sahabat yang masuk kategori al-asyrul mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang
dapat kabar gembira, jaminan akan masuk surga. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Tolhah bin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Ubaidillah bin Ibn Jarrah, sahabat Sa'id bin Zaid, yaitu suami dari adanya Sayyidina Umar, Sayyidah Fatimah, adanya Sayyidina Umar. Kemudian sahabat Zubair bin Awam yang merupakan suami dari Sayyidatu Asma, ya, Sayyidah Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini 10 sahabat yang paling utama, disebut dengan Al-Ashrul Mubasysyarina bil Jannah. Kemudian ada lagi nanti sahabat yang masuk kelompok Ahlul Badr, ya. Ahlul Badr itu yang ikut perang Badar. Jumlahnya 313. Sahabat Utsman bin Affan, beliau meskipun tidak ikut perang Badar, beliau tetap masuk dalam kelompok Ahlu Badar. Karena beliau tidak ikut perang Badar, menunggu istrinya yang sedang sakit, ya, yaitu Sayyidah Ruqayyah yang sedang sakit, sehingga beliau berhalangan ikut langsung di medan perang. Ya, tapi tetap dimasukkan ke dalam kelompok Ahlu Badar yang jumlahnya 313, sejumlah dengan jumlah para rasul, ya. Kalau jumlah para nabi 124.000, wakila jumlah para sahabat semuanya 124.000 sahabat. Ya, Allah alam ini. Kemudian ada lagi nanti kelompok berikutnya, di bawahnya ada ashabu ahlu Uhud, para sahabat yang ikut pada perang Uhud. Ya, sudah semakin banyak jumlahnya, sudah semakin banyak. Kemudian di bawahnya lagi ahlu Hudaybiyah, para sahabat yang ikut pada Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Kemudian berikutnya sahabat-sahabat yang masuk Islam qablal fath, sebelum Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nah, ada yang mengatakan mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah masuk kelompok as-sabiqunal awwalun, ya. Nah, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Jadi para sahabat pun tabaqat, ada tingkatan-tingkatan yang luar biasa, ya. Itu dalam kitab Al-Manhadul Latif karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ketika beliau berbicara tentang mustalah hadis, beliau pun kemudian menerangkan tentang beberapa kategori sahabat dan juga beberapa riwayat seputar sirah, seputar tokoh-tokoh sahabat Rasulullah SAW. Nah, di sini dari sekian banyak sahabat, mungkin ada sahabat yang mohon maaf istilahnya kelasnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang tadi yang luar biasa. Nah, itu Rasulullah membandingkan, menggambarkan betapa hebatnya derajat seorang yang berilmu dibanding dengan seorang yang abid saja, hanya seorang ahli ibadah. Seperti halnya derajat Rasulullah dibanding dengan para sahabatnya yang paling rendah sekali. Nah, fangzur, maka lihatlah, kaifa ja'alal ilma muqarinan lidarajatin nubuwah. Bagaimana Rasulullah menjadikan ilmu, ya, mengikuti atau menentukan ataupun ya mengikuti derajatnya kenabian, ya. Jadi orang yang memiliki ilmu itu lebih dekat derajatnya kepada derajat para nabi. Nah, dalam riwayat lain insya Allah disebutkan aqrabun nasi darajatan lin nubuwah ahlul ilmi, ya. Para manusia-manusia yang paling lebih dekat derajatnya kepada para nabi adalah ahlul ilm. Wa kaifa hutta rutbatul amal al mujarrad anil ilmi. Maka bagaimana jatuhnya derajat amal yang tidak disertai dengan ilmu, ya.
Wa in kana al-abid la yakhlu an ilmin bil ibadah allati yuwazibu 'alaiha. Tentu saja mungkin si abid ini, orang yang ahli ibadah ini ya, dia juga memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu yang berkaitan dengan ibadah, yang ilmu sekedarnya, ya. Dan ini yang ada di masyarakat awam ya, sekedar tahu caranya sholat, sekedar tahu caranya wudhu. Bahkan masih banyak yang wudhunya salah. Bahkan masih banyak yang sholatnya salah. Saya mohon maaf berkali-kali ketika sholat di masjid, terutama masjid-masjid yang pinggir jalan, yang banyak orang yang mampir sholat di sana. Ketika di tempat wudhu, sering kali menemukan orang yang wudhunya keliru. Ya, basuh tangan gak sampai siku-siku. Bahkan ada yang urutan wudhunya pun keliru. Wah, ini begitu banyaknya masyarakat kita yang masih sangat awam dengan ilmu agama. Bahkan yang sangat minimal ya, ilmu terkait dengan ibadah itu. Ilmu yang fardu ain itu. Nah, walaulahu lam takun ibadah. Bahkan kalau ibadah, maksudnya kegiatan yang sepertinya ibadah, kalau tanpa disertai ilmu sama sekali ya tidak jadi ibadah. Misalkan apa? Berbicara sholat mungkin hanya sekedar ruku sujud ya, hanya sekedar ya jungkir malik seperti itu, dia tanpa ilmu sama sekali. Alhamdulillah ya. Maka Syekh Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya kan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal kok tanpa ilmu, ya. Ya ini ilmu yang paling minimal ya. Sholat tanpa ilmu sama sekali, ya. Puasa tanpa ilmu sama sekali, haji umroh tanpa ilmu sama sekali. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya sangat berpotensi ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ini. Masyaallah ya. Nah, tapi sebaliknya ya, orang yang dititipi ilmu oleh Allah punya tanggung jawab besar untuk mengamalkan ilmunya. Ini yang berat. Ya. Jadi Syekh Ibnu Ruslan ya masih dalam matan Zubat itu juga melanjutkan peringatan ya. Kalau tadi kepada orang yang tidak berilmu, orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak, berpotensi ditolak. Sebaliknya, orang yang alim, yang berilmu, kok tidak mengamalkan ilmunya, ini juga sangat riskan. Fa'amilun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Orang yang alim, kok dia tidak mengamalkan ilmunya, dia berpotensi disiksa, dihukum oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita selalu berharap senantiasa mendapatkan ilmu, meskipun hanya sedikit ya, ilmu yang manfaat, barokah. Ya, kalau sampai tidak kita amalkan, tidak kita laksanakan ilmu itu, apalagi betul-betul secara terang-terangan dia tanpa ada usaha untuk mengamalkan ilmunya, ini sangat rentan. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmunya, kok dia tidak mengamalkan. Ini yang berat. Dia sudah dititipi oleh Allah, dititipi dibekali ilmu, kok tidak diamalkan. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita mohon selalu diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min amalin la yurfa, dan dari amal yang tidak dinaikkan, maksudnya tidak sampai ke langit, tidak diterima maksudnya. Wa min qalbin la yakhsha, dan berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk, yang selalu ya, disibukkan dengan berbagai urusan duniawi sehingga tidak bisa ingat pada Allah sama sekali. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa-doa yang tidak didengarkan, maksudnya tidak dikabulkan. Ada riwayat lain ditambahkan wa min nafsin la tashba,
dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita agar senantiasa memohon kepada Allah ilmu kita bermanfaat, berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, Insyaallah. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, ya, seorang yang abid dengan ilmu yang sangat terbatas, jadi ilmunya pas-pasan, tapi dia ahli ibadah, istiqomah ibadahnya. Huwa afdalu bikatsirin min faqihin bila ta'abbudin. Itu lebih utama, masih lebih baik daripada seorang yang faqih, yang alim, yang berilmu, tapi tidak ibadah sama sekali. Ya. Jadi orang yang ahli ibadah, ilmunya pas-pasan, ya sekedar untuk sah, sholatnya sah, wudunya sah, itu lebih utama dibanding dengan seorang yang faqih bila ta'abudin. Ada orang faqih kok tidak mau ibadah sama sekali. Alhamdulillah, ya. Insyaallah. Sedikit lagi kita teruskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu, seorang yang alim, tentu seorang alim yang amilan bi ilmi, yang mengamalkan ilmunya, alal abidi kepada atas orang yang sekedar hanya ahli ibadah. Itu kafadlil qamari, seperti keunggulan, seperti lebih utamanya bulan purnama, ya. Ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang. Pada malam purnama kita lihat bulan bercahaya dengan indahnya, ya, kelihatan sangat jelas, ya, sangat indah, menghiasi langit, sehingga bintang-bintang yang ada di langit semuanya kelihatan kecil, ya, yang nampaknya bulan purnama yang sangat terang cahayanya, yang sangat indah. Itulah ibarat orang yang berilmu itu seperti purnama yang memberikan cahaya, menjadikan indah, ya, lebih menonjol, lebih terlihat daripada bintang-bintang. Kemudian kita membaca sekarang nasihat para ulama, ya. Ini ada wa min wasaya Luqman libnihi. Dan di antara wasiat-wasiat Syekh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Jadi Syekh Luqman ini orang yang terkenal punya banyak warisan berupa nasihat, ya, wasoya, wasiat, ya, pesan-pesan. Sampai diantaranya ada yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, surat Luqman. Nama beliau diabadikan dalam Al-Quran. Di sana ada beberapa pesan Luqman, pesan Syekh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun. Kemudian wa yaqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, terus sampai beberapa ayat itu berisi nasihat-nasihat Syekh Luqman Al-Hakim yang luar biasa. Beliau menurut jumhur ulama bukan seorang nabi, ya. Ya, hanya seorang wali, ya, min auliyaillah, seorang ahli hikmah. Seorang ahli hikmah yang luar biasa. Hidup, ya, pada masa Nabi Daud alaihissalam. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Ada keterangannya dalam kitab Tarikhul Anbiya. Ada juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir itu. Bahwasanya Syekh Luqman Al-Hakim ini bahkan seorang budak, ya, seorang budak. Beliau dibebaskan dari status budaknya karena sebuah peristiwa yang juga berkaitan dengan ilmu dan hikmah yang beliau miliki. Sehingga beliau dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan. Nah, itu ada riwayat dalam kitab Tarikhul Anbiya. Suatu saat Syekh Luqman Al-Hakim ini
dipanggil sama majikannya, "Hai Lukman, tolong kamu sembelihkan seekor kambing. Ya. Nanti saya minta diambilkan 2 potong bagian kambing yang paling enak, yang paling bagus." Kemudian Syekh Lukman menyembelih kambing, setelah dia boleng, dia potong-potong, menghadap majikannya, membawa potongan lidah dan hati kambing. Nah, setelah itu, beberapa hari berikutnya, Syekh Lukman Al-Hakim kembali diperintah oleh majikannya, oleh tuannya. "Wahai Lukman, kamu tolong kembali sembelih seekor kambing. Dan sekarang saya minta bawakan 2 bagian dari kambing yang paling buruk, yang paling tidak enak, yang paling jelek." Beliau menyembelih kambing, kemudian setelah diboleng seperti biasa, diambil kembali ternyata potongan lidah dan hati kambing. Dikasihkan kepada majikannya. Sang majikan bertanya, "Lukman, kapan hari saya minta dibawakan 2 potong kambing, 2 potong bagian kambing yang paling enak, kamu bawakan potongan hati sama lidah. Hari ini saya minta bagian kambing yang paling jelek, paling buruk, kamu juga bawa potongan lidah sama hati kambing. Ini maksudnya apa ini?" Nah, kata Syekh Lukman, "Wahai tuanku, kita ambil hikmah ya, dari kambing, dari potongan kambing ini. Seperti halnya kambing ini, dalam tubuh kita juga ada lidah dan juga ada hati. Fa innahu la atyaba minhuma idza toba wala akhbasa minhuma idza khabisa." Wahai tuanku, ketahuilah, tidak ada yang lebih baik daripada hati dan lidah manakala keduanya sudah baik. Dan tidak ada yang lebih buruk dan lebih berbahaya daripada hati dan lidah ketika keduanya sudah buruk, sudah jelek. Jadi hati yang baik, qalbun salim, kemudian lisan yang baik ya, maka akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Para ulama ya, para solihin mengajarkan ilmunya melalui lisan-lisan mereka, nasihat-nasihat mereka. Tapi sebaliknya, kalau hati kita sudah rusak ya, sudah kolbunnya sudah marid, kolbun mayit ya, hatinya sudah penuh dengan kedengkian ya, iri hati, permusuhan ya, al-ghil, kebencian dan permusuhan. Kemudian juga lisannya sudah kotor, sudah senang sumpah serapah, caci maki, maka itu akan sangat bahaya. Kalau sekarang zaman medsos seperti ini, lisan itu ya sudah diwakili dengan jari-jari ya, jari-jari. Kalau dulu ada ibarat apa? Mulutmu harimaumu. Sekarang apa? Jari-jarimu harimaumu. Berapa banyak orang yang membuat status atau membuat komentar apa berisi ujaran kebencian ya, berisi apa? Caci maki yang sampai diproses dihukum ya, dipanggil polisi. Ya, ketika sudah tidak bisa menjaga hati, menjaga lisan atau menjaga tangan sekarang ini. Nah, di antara setelah peristiwa itu maka Syekh Lukman kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Orang ini ternyata orang yang luar biasa, orang yang punya pemikiran yang sangat jernih. Maka beliau dibebaskan oleh majikannya. Nah, di sini Syekh Lukman Al-Hakim beliau berwasiat, berpesan kepada putranya. Ya tentu maknanya ajarannya juga berlaku untuk kita. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Panggilan mesra, ya bunayya. Jalisil ulama wa zahimhum birukbataika. Wahai putraku, wahai anakku, duduklah bersama para ulama. Hadirlah di majelis-majelis para ulama. Sesakanlah, penuhilah majelisnya para ulama dengan kedua lututmu. Maksudnya kamu senantiasa hadir di tengah-tengah majelisnya para ulama. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhyil qulub, menghidupkan hati-hati umat manusia binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu,
yang dijelaskan, disampaikan oleh para ulama itu. Kama yuhyil ardo, sebagaimana halnya Allah menghidupkan bumi, biwabilis sama, wabil itu hujan, dengan siraman air dari langit, yaitu air hujan. Jadi dengan menghadiri majelisnya para ulama, ya, maka insya Allah Allah akan menerangi hati kita, membuat hati kita menjadi hidup, mudah menerima cahaya, menerima kebaikan, menerima hikmah. Nah, dalam riwayat lain yang ada di kitab Nasaihul Ibad, ya, itu dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syihabuddin Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ya. Itu ada riwayat jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubaro. Jadi jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubaro. Ada 3 ini. Pertama, duduklah bersama para ulama, hadirlah di majelis-majelis para ulama. Yang kedua, bersahabatlah, dekatlah dengan hukama. Kemudian wa khalitil kubaro, bergabunglah, ya, membaurlah, maksudnya dekatlah. Khalit itu artinya bersahabat kariblah dengan al-kubaro. Siapa al-ulama, al-hukama, al-kubaro? Situ diterangkan, dijelaskan perbedaan ketiganya. Kalau al-ulama yang dimaksud adalah al-ulama bi ahkamillah, orang-orang yang mengkaji, banyak memahami, menguasai tentang masalah-masalah hukum, berarti al-fuqaha. Orang-orang yang ahli ilmu, utamanya masalah fikih, ya, masalah syariat. Maksudnya apa? Hadirlah di majelis-majelis ulama yang menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu-ilmu syariat, sehingga kamu bisa bertanya tentang masalah-masalah hukum itu. Sedangkan al-hukama ini al-ulama bidzatillah, para ahli tasawuf, ya. Orang-orang yang mungkin dari sisi ilmu syariat beliau tidak begitu menonjol, tetapi batiniyahnya luar biasa, ya. Batiniyahnya luar biasa. Beliau ahli zikir, ahli ya, ahli suluk, ahli tasawuf, seorang sufi, seorang yang tidak pandai mengajar, mungkin tidak pandai berceramah macam-macam, tetapi punya kebeningan hati yang luar biasa, punya makom yang luar biasa. Itulah ahli hikmah, al-hukama. Nah, ada al-kubaro, orang yang bisa menggabungkan dua-duanya. Ya, beliau ulama sekaligus hukama, yang mengerti, menguasai ilmu syariat, ilmu agama, plus punya ketajaman batiniyah, punya makom batiniyah yang luar biasa. Itulah al-kubaro. Ya, memang langka, ya, langka ini. Mungkin ada seperti halnya almarhum Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Beliau seorang ulama yang luar biasa. Karangannya mulai ilmu hadis, tentang fikih, tentang akidah, sangat banyak. Beliau juga seorang hukama, ahli hikmah, yang seorang wali yang luar biasa. Sehingga beliau ini jadi sosok yang al-kubaro. Gambarannya seperti itu. Ya. Sekarang ini kan ya mungkin banyak tokoh-tokoh yang sisi ulamanya juga sangat terbatas, ilmunya sangat minimalis, ya. Ya. Di akhir zaman ya seperti ini, ya. Di YouTube macam-macam yang ceramah, ya. Kita cari orang-orang yang betul-betul ahli ilmu, ya. Yang betul-betul dari para ulama, misalkan seperti Gus Baha, ya. Nah, kemudian ini mungkin sekedar informasi, juga referensi, ya. Jadi kan bisa cari di YouTube itu sekarang sedang ngetrend, sedang cukup viral, ya. Ada ustadz yang sangat muda, ya, sangat muda, namanya mirip dengan saya, namanya Ar-Razi Hashim. Ar-Razi Hashim, orang Sumatera itu. Santrinya almarhum Syekh Mustafa Yaqub, ya, di Pondok Darussunnah Jakarta itu. Itu beliau
penguasanya luar biasa. Jadi kan bisa lihat nanti di YouTube pengajian-pengajiannya sangat banyak. Ar-Razi Hashim ini dia juga ahli hadis karena 13 tahun mengkaji hadis plus ahli thariqah, ahli tasawuf. Jadi ini bisa menjadi referensi untuk menambah hasanah keilmuan kita dalam rangka tadi itu. Terus wakun mustafidan kulla yaumin. Setiap hari kita nambah ilmu ya. Kalau kita tidak bisa hadir majelis secara langsung, bisa cari pengajian-pengajian di media sosial, di YouTube yang memang bersanad, seperti Gus Baha itu bersanad ya. Ulama-ulama santrinya Said Maliki, santrinya Habib Umar, itu semuanya yang bersanad ya. Insya Allah lebih berkah, lebih bermanfaat, dan ilmunya juga luar biasa. Kalau di Malang jangan bisa hadir majelis banyak sekali ya. Insya Allah Habib Soleh sudah kembali sudah sehat, beliau sudah bisa mengisi pengajian. Ada hari Ahad pagi di Jagalan, ada Jumat pagi di Bareng, ada Senin siang, ada Selasa malam setelah maghrib. Pokoknya banyak sekali jadwal beliau. Juga ada Al Habib Hadi Al-Kaf ya. Di rumahnya itu setiap hari Sabtu, hampir setiap hari. Luar biasa. Di Malang ini banyak para ulama yang bisa kita gali ilmunya, kita nimba ilmu mereka, mumpung mereka masih pada sehat ya. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ngelantur kemana-mana, mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang berkenan, kurang mengena, dan semuanya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita baca, kita kaji dari kitab Mau'izatul Mu'minin, ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Ustadz Fathur Razi. Kami persilahkan pada Ustadz-Ustadzah, jamaah Zumiyin dan Zumiyah, mungkin ada istilah yang baru itu ya. Zumiyin, Zumiyat, wah. Istilah baru ini. Monggo kita diskusi, kalau bisa saya bantu jawab ya saya jawab, kalau enggak mungkin teman-teman lain bisa memberikan jawaban. Sayang ya Ustaz ya. Ustaz Fathur Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi mohon Ustadz yang doa tadi loh bisa di-share di grup gitu. Saya tuh nyari doa-doa seperti itu di mana sih kok enggak ketemu. Mau saya hafalkan. Ya tadi apa sih yang tentang berikan ilmu yang bermanfaat, yang jauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ya gitu. Nah, ini soal ilmu bermanfaat dan tidak bermanfaat itu ngukurnya lewat apa nih Ustaz? Karena kan menurut saya semua ilmu sedikit banyak pasti ada hikmahnya gitu ya. Jadi indikator bahwa ilmu itu bermanfaat atau tidak itu dari apa? Itu yang pertama. Jadi yang pertama doa-doa yang tadi mohon di-share jadi biar saya bisa ikut menghafalkan. Yang kedua, ukuran untuk ilmu itu bermanfaat atau tidak itu dari apa? Ketiga, misalnya kita membandingkan antara ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu kalau misalnya grade gitu mana yang lebih harus kita dahulukan gitu. Persoalannya saya pernah ini pengalaman pribadi itu ada teman yang masalah najis suci itu tidak terjaga. Misalnya dia habis cuci-cuci gitu, ternyata pakaian cuci-cuci itu dipakai untuk sholat. Saya gini loh, kamu kok bajunya kok enggak ganti? Saya tadi kan dipakai cuci-cuci. Terus kan najis sucinya kan cuci-cuci kan terciprat ya. Kalau saya kan masalah najis suci sangat ini sekali gitu ya. Keluar dari kamar mandi pun nggak bisa langsung enggak pakai sendal, pasti harus ada sendal ganti dan sebagainya kayak gitu. Saya masalah fikih itu enggak terlalu saya ini, yang penting itu kan akidah kita kayak gitu. Saya terus ya diam aja gitu. Jadi sebenarnya misalnya secara struktur gitu mana yang perlu kita ini kan apakah benar tahu akidah dulu, baru kemudian fikih, tasawuf nanti belakangan kayak gitu.
Mohon pencerahannya. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan tadi doa itu, insya Allah ada di kitab Mukhtarul Ahadis ya. Kitab Mukhtarul Ahadis. Nanti insya Allah teksnya mungkin akan saya share di grup Komala ya. Grup Komala. Insya Allah. Yang kedua terkait tentang Allah, ada apa tadi? Jadi lupa saya. Indikasi ilmu itu manfaat atau tidak. Ilmu yang bermanfaat ya. Sama prioritas mana gitu ya. Iya. Yang paling penting adalah ilmu itu diamalkan. Jadi ketika ilmu itu mudah kita amalkan, itu sudah menjadi indikator ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena kan kata Rasulullah kan dalam hadis itu, di antara orang yang boleh kita hasud kepadanya kan, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri hati hasud kecuali pada dua orang. Di antaranya rajulun atahullahu hikmatan atau ilman amila bihi wa 'allamahun nas. Orang yang diberi ilmu oleh Allah, dia amalkan ilmu itu dan dia ajarkan. Ada dua indikasinya. Dua. Pertama, dia sendiri bisa mengamalkan ilmu itu. Ya, tentu meskipun tidak total semuanya bisa diamalkan, paling dia tidak sudah diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan sekian persen dari ilmu yang sudah dia miliki itu. Ya, tidak sampai ditinggal sama sekali. Itu insya Allah sudah termasuk ilmu yang manfaat. Kemudian yang kedua indikasinya, berarti ilmu itu bisa dia ajarkan kepada orang lain. Ya, tentu dengan lingkup, dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang hanya mengajar sekedar mengajar keluarganya, anak-anaknya. Itu sudah ikut mengajar berarti. Sudah ilmu yang wa'allamahun nas, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Semakin banyak ya, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat ilmunya, berarti orang itu semakin besar kemanfaatan ilmunya. Ya, misalkan ada orang yang ilmunya tidak terlalu banyak lah, tetapi di masyarakat ya betul-betul bermanfaat bagi jamaahnya. Ya, minimal mungkin imami sholat, minimal mungkin ya ngajar alif ba ta di tengah. Itu sudah termasuk indikasi manfaat. Ada orang yang punya ilmu banyak, menguasai ini, tapi dia setelah bermasyarakat dia terlalu aktif, mungkin aktif berbisnis, ya, aktif berpolitik macam-macam, sehingga ilmunya tidak sempat dia amalkan, sehingga bahkan ya, ilmunya tidak sempat dia ajarkan, bahkan mungkin juga tidak sempat dia amalkan. Banyak itu, banyak orang yang naudzubillah min dzalik seperti itu. Itu diantaranya. Jadi mengamalkan plus mengajarkan. Ya. Artinya orang lain ikut mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia miliki. Ya, kemudian terkait dengan prioritas ilmu yang harus kita pelajari, sebenarnya ini harus bersamaan. Ya, harus tiga-tiganya harus dipelajari karena ini ilmu yang pokok. Kalau ilmu akidah itu liislahil i'tiqad, untuk memperbaiki keyakinan. Ya, keyakinan minimal dalam rukun iman itu kan, minimal rukun iman yang 6 itu sudah kita mantap, kita yakin. Nah, kemudian yang kedua, ilmu fikih liislahil ibadah, liislahil ta'at, supaya ibadah kita sah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya dia betul benar, maksudnya dia yakin, ya, percaya kepada Rasul Nabi Muhammad, percaya kepada adanya hari akhirat, percaya adanya para malaikat dan seterusnya, itu ya tidak melenceng, ya. Misalkan tidak percaya adanya nabi baru, ya, tidak percaya adanya ajaran sing macam-macam, nah, itu termasuk akidah. Kemudian yang tasawuf ini juga sangat sejatinya harus bersamaan. Kenapa? Karena itu untuk
menjadikan ibadah kita secara batiniah lebih bernilai. Ya. Jadi kalau fikih itu untuk keabsahan sholat kita, kalau tasawuf itu untuk bobot nilai ibadah kita. Mungkin sholatnya sah karena syarat rukunnya terpenuhi. Ini secara fikih berarti kan ibadah zahirah. Bagaimana ibadah batinahnya, ibadah batiniahnya? Itu urusan tasawuf untuk mengolah keikhlasan, mengolah apa namanya? Ya keikhlasan, kemudian kehusuan dan seterusnya itu sangat diperlukan ilmu tasawuf. Memang bagi orang yang awam tentu karena ada kewajiban pokok ya, kewajiban utama yaitu ibadah sholat ya, itu yang harus yang tidak boleh ditinggal. Karena sholat imaduddin ya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Berarti ilmu sholat itu yang terkait dengan sholat itu yang paling utama untuk dipelajari. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin ada temporal ya, misalkan ibadah haji ketika mau ibadah haji. Ya. Ibadah umroh orang yang baru mau ibadah umroh baru dia mempelajari. Tapi kalau ibadah sholat karena ini ibadah harian dan ibadah yang pokok ya, rukun Islam yang paling pokok, maka harus itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja di sekitar kita, itu yang paling utama itu. Jadi ibadah mereka biar sah. Nah, seperti itu. Sambil ditanamkan akidahnya, sambil diajarkan minimal mungkin akhlak, minimal tata krama. Maka biasanya kan di pelajaran-pelajaran dasar itu ada fikih, misalkan mabadiul fikhiyah ya. Mungkin dibarengi dengan akidatul awam. Kemudian akhlaknya dibarengi dengan akhlak lil banin, akhlak lil banat, atau kitab Taisirul Kholaq yang untuk supaya tiga dimensi ilmu ini tercover ya, fikihnya mulai dasar, mabade, safina terus seperti itu ya. Tapi ketika sangat-sangat mendesak bagi orang yang betul-betul awam, yang perlu kita ajarkan pertama adalah kayak tadi kewajiban ibadah sholat dan perangkatnya, berarti wudunya, bersucinya ya kan. Saya kira seperti itu ya. Mungkin ada yang teman-teman lain yang ingin ya memberikan masukan atau tambahan, monggo. Mungkin cukup Ustadz jawaban dari jenengan. Alhamdulillah mencerahkan bahwa prioritas mana gitu katanya Mbak Nia, semuanya prioritas ya. Akidah, akhlak, fikih harus berjalan selaras gitu Ustadz nggih? Betul. Nggih. Mungkin masih ada satu lagi. Monggo. Ini memang apa di ini saya ya, suaranya ada grup-grup gitu ya? Bisa cukup jelas ya? Oh jelas ya. Okay. Di ini saya kok bunyi grup-grup gitu. Apa saya cari? Apa handphone ini komputer saya pakai lewat komputer ini soalnya. Atau nuwun Ustaz Rosi jawabannya. Sami-sami. Semoga kalau sudah tidak ada lagi bisa kita akhiri majelisnya. Sakit tangklet Ustaz Rosi. Sakit mawon insya Allah. Jadi kalau jawabannya udah tahu saya. Ya. Ntar lockdown dulu. Oke. Tadi Ustaz Rosi kan menjelaskan tentang ilmu. Aduh backgroundnya baru. Saya backgroundnya baru. Cerah sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Rosi menerangkan tentang ilmu nafi ya, ilmu yang bermanfaat.
Tadi meliputi ilmu fikih, tasawuf, tentang tata cara sholat, tata hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu nafi itu yang dimaksud misalkan Ustaz, ilmu-ilmu umum, misalkan ilmu fisika, kimia, sosiologi, tapi dengan ilmu-ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kayak penemu lampu itu kan justru orang-orang barat yang artinya tidak muslim tapi bermanfaat, bahkan bisa dipakai untuk ngaji kita juga gitu loh ya. Itu kan apakah ini, itu masuk dalam kategori yang dimaksud Imam Ghazali tadi ilmu an-nafi itu? Sekarang penemuan bulan, galaksi itu kan banyak astronot setelah di bulan terdengar suara azan sehingga dia bisa masuk Islam. Apakah itu masuk kategori yang dimaksud Imam Ghazali ilmu an-nafi atau seperti itu? Terima kasih. Itu aja yang kami sampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau dalam kacamata agama kita, ilmu itu dibarengkan dengan iman, ya kan? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dua dimensi, ada iman dan ilmu. Jadi ada orang yang beriman plus berilmu. Ada orang yang hanya beriman tapi tidak berilmu. Entah itu ilmu yang masuk kategori fardu ain ya, ilmu syariah, akidah maupun tasawuf, atau ilmu yang masuk fardu kifayah, ilmu yang lainnya termasuk ilmu teknologi, kimia, fisika dan semacamnya itu. Jadi ada orang yang mungkin beriman tapi dia tidak berilmu. Nah, ada orang yang beriman plus berilmu. Ya, para ulama luar biasa lah ya. Termasuk ya para penemu para ulama kita yang menemukan teori kedokteran, Al-Jabar, Ibnu Sina kan juga mukmin, juga alim dalam hal ilmu itu. Nah, ada orang yang tidak beriman tapi berilmu. Ya, termasuk kata Allah, mohon maaf, kalangan yang tidak mukmin, mereka termasuk para penemu teknologi seperti ini, Facebook, ya, Instagram, mungkin Zoom ini juga hasil penemuan mereka. Nah, mereka hanya mendapatkan manfaat duniawi. Ya, mereka ilmunya bermanfaat, tapi hanya untuk maslahat duniawi. Kemanfaatannya tidak mereka rasakan di akhirat. Ya, karena nanti di akhirat itu ya syaratnya harus iman. Ya, kan miftahul jannah itu la ilaha illallah. Jadi mereka istilahnya diberi balasan atas kemanfaatan ilmunya di dunia, ya mungkin namanya harum, ya itu kan namanya menjadi harum mereka. Atau mungkin secara materi seperti siapa itu yang pemilik Facebook, siapa namanya? Namanya sulit ya. Mark Zuckerberg. Wah, itu hartanya berapa triliun kan? Ya, Gates, penemu Microsoft itu hartanya berapa triliun. Mereka sudah merasakan dampak atau hasil dari ilmunya, dan manusia juga merasakan manfaat duniawi dari ilmunya. Tetapi karena mohon maaf tadi itu tidak dibarengi dengan amanu, di akhirat sudah nggak dapat apa-apa ya. Jadi di akhirat kalau sampai akhir hayatnya tidak amanu, maka tidak mendapat apa-apa ya. Jadi wa malahu fil akhirati min khalaq. Di mereka tidak dapat bagian apapun kelak di akhirat. Kalau tidak disertai dengan apa tadi? Dengan amanu walladzina utul ilma. Harus dua gitu. Nah, kita alhamdulillah sudah diberi nikmat amanu, iman. Maka kita tinggal meningkatkan ya kualitas, kapasitas utul ilmanya itu. Semakin banyak ilmu, semakin bermanfaat ilmu, misalnya semakin bermanfaat plus derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi akhirat ya, kalau orang-orang mukmin ya bukan di dunia saja tapi juga di akhirat paling utama itu.
Oh, sampai kalau kata Sayyidina Ibnu Abbas kan, antara seorang alim dengan seorang yang tidak alim, tidak berilmu, selisih derajatnya sab'imi'ati darajah, 700 derajat. Oh, ini kan jauh sekali ya. Kita dibanding dengan Imam Ghazali, waduh nggak ada ya. Sangat jauh sekali dibandingkan. Tapi ya minimal kita tetap tiap hari berusaha nambah ilmu. Itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya uraikan terkait pertanyaan Ustaz Saiful Nu'man. Ya. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Monggo yang lain atau sudah tidak cukup? Yang tanya lagi, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang tanya, kita akhiri ta'awun kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rozi tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Amalan. Amin. Ayo yang lain di videonya dibuka, yang tidak ada fotonya itu loh. Terus Bu Erna memfoto. Saya tidak bisa moto karena pakai komputer. Kalau pakai laptop bisa moto. Kita dilakukan oleh Allah istiqomah mengikuti taklim. Dan saya selaku pemandu taklim pada malam hari ini. Apa? Suaranya kok kecil, Bu? Kata yang tidak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.